Johnny G Plate tak mau disalahkan, seret Presiden Jokowi dalam kasus korupsi BTS Kominfo. Sepertinya Johnny G Plate tak mau sendirian disalahkan dalam kasus korupsi menara BTS Kominfo. Johnny Plate seret nama Jokowi di nota keberatannya. Sebut proyek BTS 4G arahan Presiden. Kita bahas. Tapi sepertinya kali ini saya males bahas lah. Saya pengen nyanyi aja. Bernyanyilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Ayo bernyanyilah yang merdu, sebutlah semua nama-nama ikan. Oke, dadah, kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berita terbaru dari perkembangan kasus korupsi BTS Kominfo yang melibatkan Menkominfo nonaktif Johnny G Plate. Rencananya pengacara Magdir Ismail itu pengacara yang mendampingi Irwan Hirmawan, salah satu tersangka atau terdakwa kasus korupsi BTS Kominfo, yang mengaku telah mengumpulkan dana dari berbagai pihak yang terlibat dalam korupsi itu, kemudian diserahkan ke pihak-pihak tertentu untuk menutup kasus tersebut supaya tidak berlanjut secara hukum. Nah, salah satu yang dana yang diserahkan itu adalah 27 miliar. Kabarnya diserahkan kepada Menpora Dito Aryotejo. Dito Aryotejo lalu dipanggil oleh kejaksaan untuk diperiksa. 1 hari setelah pemeriksaan Dito, itu ada seseorang yang menyerahkan uang 27 miliar dalam bentuk pecahan dolar Amerika Serikat kepada Magdir Ismail. Nah, mungkin harapan dari orang tersebut dengan mengembalikan 27 miliar, kasusnya akan terhenti, hukum tidak akan berjalan. Tapi dia salah, bahwa hukum di Indonesia tidak seperti itu. Pengembalian uang korupsi, hasil korupsi itu hanya meringankan, hanya menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman, bukan membebaskan dia dari hukuman. Nah, konon kabarnya orang yang mengembalikan ini siapa, maksudnya tidak mengungkapkan secara jelas siapa yang mengembalikannya. Tapi ada kabar, dan ini insya Allah A1 itu orang yang terlibat di dalamnya itu salah satunya itu adalah putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Karena Kaisang diketahui mempunyai proyek bersama Dito Aryotejo. Nah, Magdir Ismail kepada wartawan, dan ini sudah ditulis di voiceofindonesia.co.id, mengatakan bahwa memang dia akan menyerahkan uang tersebut kepada kejaksaan, dan rencananya hari Senin sesuai dengan pemanggilan kejaksaan pada harinya. Jadi kita tunggu perkembangan ini seperti apa, karena ini akan menggulung terus kasus ini sehingga melibatkan banyak orang, termasuk kabarnya Presiden Jokowi ada di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini harus dibuktikan. Tetapi kalau ini semua keliru, ini dianggap sebagai tuduhan. Ingat Pak, di media sosial jangan berbicara serampangan dan sembarangan. Ya, karena Bapak sudah menyebut nama Kaisang, putra Presiden, Dito, Pak Jokowi juga. Ingat, informasi itu harus jelas. Tentu saja Johnny G Plate adalah seorang bawahan pembantu Presiden. Jadi soal pembangunan BTS adalah suruhan Presiden. Kalau toh pada akhirnya terjadi penyelewengan, itu karena yang disuruh itu nyeleweng begitu loh. Jangan membawa-bawa nama Presiden Joko Widodo. Bener, emang Jokowi nyuruh Johnny Plate itu untuk bikin BTS sebanyak-banyaknya, tapi bukan korupsi sebanyak-banyaknya. Lagi pula lu disuruh ngebeli otak di pasar terdekat, malah nyari open BO yang terdekat. Apa lo? Salam NKRI. Salam. Johnny G Plate yang menjadi tersangka kasus korupsi 8,3 triliun BTS Kominfo itu mengatakan bahwa katanya proyek BTS Kominfo itu atas arahannya Pak Jokowi. Ini orang bego apa tolol ya? Jujur aja gue pengen ketawa deh. Ya iyalah, gitu. Anda harusnya sadar diri, posisinya Pak Jokowi itu sebagai siapa? Ingat ya, Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia mengarahkan agar
menjalankan proyek BTS Kominfo, tapi bukan menyuruh Anda dan teman-teman Anda untuk melakukan tindak pidana korupsi. Jadi udahlah, kalian tuh jangan, terutama Johnny J. Plate, jangan melakukan penggiringan opini, jangan berusaha untuk melakukan pembelaan diri, pembenaran publik. Rakyat udah pada pinter ya. Dan ada lagi rumors yang mengatakan katanya Kaesang terlibat kasus BTS Kominfo. Ya sudah, kalau menurut saya, jika memang Kaesang Buktikan. ada dugaan terlibat, usut tuntas, cari tahu, buktikan kebenarannya. Tetapi sebelum ada bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, sebelum ada pernyataan menjadi tersangka, jangan melakukan penggiringan opini, jangan melakukan suatu hoax yang enggak lah. Kaesang belum terbukti bahwa dia terlibat korupsi BTS Kominfo. Ini baru adanya dugaan atau azas praduga tidak bersalah. Silakan kepada pihak-pihak terkait, saya meminta agar kasus BTS Kominfo ini segera diselesaikan dan semua pihak-pihak yang memang dianggap terlibat karena korupsi itu kembali lagi adalah tindak pidana yang tidak bisa dilakukan sendiri. Tindak pidana yang dilakukan secara berjamaah. Ya sudah, usut tuntas, cari tahu. Saya jika memang terbukti Kaesang terlibat, saya pun tidak akan mendukung walaupun dia anak seorang presiden. Ya, tentu. Karena tetap buat saya harus berdiri di atas nilai-nilai kebenaran. Saya tidak melihat siapapun dia atau apapun dia. Oke? Salam NKRI. Aku ada melihat satu akun yang lewat di berandaku, yaitu dari akun Rakyat Besar, yang mengatakan bahwa Johnny Plate seret nama Jokowi di nota keberatannya, sebut proyek BTS 4G arahan dari Presiden. Kamu pintar bro, pintar menggoreng, pintar bernyanyi. Ya, emang kamu seniman kali ya. Seniman aja bro, nggak usah bernyanyi sambil menggoreng-goreng. Ya, proyek BTS sudah pasti arahan Pak Jokowi. Secara Johnny D. Plate adalah menterinya, ya. Tapi bukan dengan korupsinya, bro. Bukan diarahkan dengan produk korupsinya. Tapi Anda kalau mau bernyanyi, bernyanyilah semerdu mungkin, ya. Juga Johnny D. Plate, bernyanyilah semerdu mungkin. Nggak masalah. Kita selaku pendukungnya Jokowi, kita percaya sama Jokowi, ya. Andai kata nyanyian Anda itu bisa membuktikan sesuatu dalam statement Anda dan statementnya Johnny D. Plate, why not? Silakan bro, speak up. Kita bebas, kita demokrasi, kita bebas berbicara apa saja, apalagi tentang mengkritik kepemimpinan. Jangan cuma nyinyir dan koar-koar nggak jelas, ya. Oke, Johnny D. Plate, bernyanyilah semerdu mungkin. Kamu juga bro, penyanyi legendaris atau penyanyi kondang atau penyanyi apalah, bernyanyilah semerdu mungkin, ya. Semangat. Salam Projo dari Sumut, salam Projo dari Medan, ya. Manut Jokowi, Ganjar 2024 Presiden Indonesia maju. Johnny Plate seret nama Jokowi di nota keberatannya, sebut proyek BTS 4G arahan dari Presiden Jokowi. Heus ya teh Pak Presiden teh ngarahkeun teh supaya digawean eta proyek BTS 4G teh nya, lain ngarahkeun ti tadi korupsi. Henteu mungkin atuh sekelas Pak Presiden yang jujur seperti Pak Jokowi kitu ngarahkeun korupsi. Sia sampai daheula tuh ah. Dari si Johnny G. Plate ya membawa dampak kepada Pak Jokowi. Halo, menyimak VT ini. Nyanyian Johnny G. Plate membawa dampak kepada Jokowi. Ya jelas membawa dampak lah. Yang punya visi misi kan Pak Jokowi. Tapi maunya Pak Jokowi kan jangan dikorup. Nah si Johnny Plate, ya emang visi misi Pak Jokowi tapi nggak disuruh korup. Plate. Ini juga yang bikin fit ini nggak pakai logika. Ya di mana-mana mah presiden memberi kebijakan, memberikan program, arahan,
visi misinya presiden ya dijalankan sama menteri-menterinya, bukan disuruh korup. Aduh, Johnny Plate mau bela diri pakai nama presiden dijual-jual. Pakai logika berpikir. Johnny Plate seret nama Jokowi di nota keberatannya. Sebut proyek. Contoh di kehidupan nyata wis tak misalno dadi anakku wis anakku iku tak sekolahno jano dadi wong pinter, dadi iso membanggakan orang tua, ya kan? Wis tak sekolahno sing iso sampai S1 misale aku tangi isu gawekno sarapan, budal sekolah tak sangoni, tak dongakno muga-muga anakku selamat ndek dalan pas menuju sekolah. Nah kan, harapannya orang tua itu begitu. Contoh, nah lah kok molor dilala ono tonggo telepon, yuk deloken yuk anakmu. Dadakno lah kok cangkruk gak budal sekolah, kalau cangkruk ndik cangkar ndik batu karo kanca-kancane. Contoh nyata seperti itu. Kalau Pak Jokowi mengarahkan yang benar, berarti menteri nih sing dedel. Ngono lho Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa. Halo Pak. Gamblang sekali Bapak penjelasannya mengenai kasus BTS ya. Menghubung-hubungkan satu dengan yang lain ya. Dari tertangkapnya Johnny G. Plate, kemudian penjelasan pengacara dari salah satu tersangka yang memberikan kuasa hukum kepada salah satu tersangka ya. Kemudian Anda katanya mendapatkan informasi A1 bahwa kasus korupsi ini ada salah satu seseorang yang memberikan uang 27 miliar ya untuk menutupi kasus ini agar tidak ke jalur hukum, kemudian dihubungkan dengan Menpora kemarin yang dipanggil, dan yang kata Anda bilang jalur dapat informasi A1 ini, kalau benar-benar Anda dapat informasi bahwa yang memberikan uang itu adalah Kaisang, putra Pak Jokowi. Nah, ini di sini yang mau saya garis bawahi ya. Dari video-video Anda, dari channel Anda ini bisa dilihat memang Anda adalah kubu yang selalu oposan, kemudian mendukung Pak Anies Baswedan ya. Baik Pak, kalau memang itu betul dan itu memang yang terjadi, kemudian Anda sudah menyebutkan nama, kemudian ke Pak Presiden Jokowi juga di dalamnya ya. Kita tunggu aja Pak ya. Yang kita khawatirkan begini Pak, kalau ini tidak benar seperti kasus sebelumnya yang dihubungkan putra presiden dengan korupsi A, B, C, yang memang selama ini cuma tuduhan belaka, tuduhan yang tidak berdasar dan tidak bisa dibuktikan. Kasihan gitu loh Pak. Anda ini orang-orang pintar, orang cerdas, tapi dalam untuk berpolitik, dalam mendukung pilihannya itu menyerang atau melemahkan atau membuat situasi ini kacau gitu. Pikirannya kacau. Ya. Jadi menghalalkan semua hal untuk membuat Anda serasa benar gitu. Itu aja Pak ya. Salam. Iya. Buktikan saja kalau itu benar-benar terjadi. Toh kita sebagai pendukung dari Pak Jokowi, tentu kalau toh anaknya terseret itu, silakan diproses secara hukum. Kita tidak akan membela begitu. Tetapi sebagaimana kasus-kasus sebelumnya yang dengan isu yang menyangkutkan dengan anak Presiden Jokowi, semuanya tidak terbukti. Sekarang ada lagi. Silakan dibuktikan. Tetapi harus dengan praduga tidak bersalah, itu tentunya. Tadi mengatakan bahwa ada informasi A1, menyebut nama juga. A1 loh, ingat A1. Kalau ini enggak terbukti, tentu ini bisa berbahaya buat Anda sendiri yang mengatakan itu. Ya, kita mendukung untuk dibuktikan apakah benar atau enggak. Karena sebagaimana isu-isu yang dahulu saya katakan tadi yang melibatkan anak presiden, ternyata itu tidak terbukti. Mereka hanya menyeret-nyeret saja begitu. Tentu saja seorang Johnny
G. Plate adalah seorang pembantu presiden, menteri adalah pembantu presiden, tentu mendapat arahan sesuai dengan visi misi presiden. Kalau toh di belakang hari ternyata ada hal-hal ya yang melanggar ketentuan dan visi misi dari presiden, itu tanggung jawabnya dari menteri itu sendiri. Begitu. Ya. Berpikir cerdas, berpikir waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.